kita buat sebelumnya perlu diganti. Jadi Ibu akan sebelum kita masuk pembelajaran kita di jam pertama nanti, Ibu minta waktu kalian sekitar 20-30 menit untuk mendiskusikan kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, mantap coy. Mantap sekali. Anak-anak, kenapa keyakinan kelas kita perlu dirubah ya? Karena kelihatannya masih banyak kesepakatan yang kita masih langgar nih, jadi kita harus sedikit mengubahnya atau memperbaharuinya sedikit ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi berapa kelompok ya? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu akan memberikan kertas not ya. Kalian akan mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Nanti untuk mendiskusikan kira-kira kesepakatan kelas apa yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk, kemarin kan hari Minggu nih, apa nih kegiatan yang sudah kalian lakukan di hari Minggu kemarin? Apa nih? Ngapain aja Caca? Ngapain aja Caca? Hari Minggu kemarin? Bermain. Main sama siapa Caca? Nadira. Main sama Nadira, main apa? Main apa Caca? Oh, Caca nonton sama Nadira, katanya nggak ngajak-ngajak kita ya. Nah, kalau Adit ngapain aja di kemarin Minggu, Dit? Main sama siapa? Main sama Zahid. Baiklah ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menjadi memperbaharui kesepakatan kelas kita ya. Coba nanti didiskusikan, tidak usah mengganti bangkunya, tapi tinggal dibalik aja ya, didiskusikan ya. Ayo silakan berdiskusi untuk kesepakatan kelasnya. Ibu kasih waktu tidak banyak ya, 3 menit atau 5 menit saja ya. Silakan berdiskusi. Ayo silakan.
Pertama, tidak lupa berdoa sebelum belajar. Kedua, tidak membuli teman. Ketiga, tidak berbicara dengan kasar. Iya, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya dong buat kelompok 1. Kelompok 2, coba apa hasil diskusi dari kelompok 2? Yang pertama, tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Ya, terus? Yang kedua, tidak terlambat mengirimkan tugas. Yang ketiga, tidak lupa memakai seragam yang rapi. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, apa hasil diskusi dari kelompok 3 nih? Yang pertama, tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Ya. Yang kedua, tidak malu bertanya. Bagus. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Cakep. Tepuk tangan lagi buat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Dari kelompok 4, apa hasil diskusinya? Yang pertama, tidak keluar masuk kelas tanpa izin guru. Ya. Yang kedua, tidak lupa melaksanakan tugas piket. Ya. Yang ketiga, tidak makan dan minum saat belajar. Iya, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Lanjut kelompok 5, apa hasil diskusinya? Yang pertama, tidak membuang sampah di kelas. Ya. Yang kedua, tidak egois mengambil keputusan. Ya. Yang ketiga, tidak pernah bosan untuk belajar. Iya, cakep. Terima kasih semua ya. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kalian tadi kan di sini kesepakatan kelas kita kan semuanya menggunakan kata tidak ya, semuanya yang hampir rata ya. Jadi kita mau ubah dulu nih menjadi kalimat yang lebih positif ya. Dari kesepakatan kelas kamu. Tadi di kelompok 1 mereka bilang tidak lupa berdoa sebelum belajar. Kira-kira apa dong kalau tidak harus menggunakan kata tidak? Apa nih kalimat positif? Berdoa sebelum belajar ya. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama adalah berdoa sebelum belajar. Yang kedua, tidak membuli teman. Berarti apa dong nih? Kalimat positifnya apa nih kalau tidak membuli teman? Coba Zaid apa? Menyayangi teman. Boleh. Menyayangi teman. Menyayangi teman. Yang ketiga, tidak berbicara dengan kasar. Berarti apa dong? Apa? Caca? Berbicara dengan sopan santun. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Ya, kesepakatan kelas yang berikutnya yang keempat. Tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Siapa yang bisa bantu ibu nih? Kalimat positifnya apa nih? Tidak terlambat masuk ke dalam kelas. Andira? Tertib. Yang lain? Apa? Asli pintar boleh. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kelima, tidak terlambat mengirimkan tugas. Siapa yang bisa bantu ibu? Kalimat positifnya apa nih dari kesepakatan kelas? Tidak terlambat mengirimkan tugas. Mengirimkan tugas tepat waktu gitu kali ya? Bisa nggak? Oh ya, disepakati ya? Ya, mengirimkan tugas tepat waktu. Mengirimkan tugas tepat waktu. Kesepakatan kelas berikutnya, tidak lupa memakai seragam yang rapi. Iya, boleh. Memakai seragam lengkap. Memakai seragam
meminta izin saat keluar. Ya, meminta izin saat keluar kelas. Kesepakatan kelas yang ke-11. Mana lagi nih? Tidak lupa melaksanakan tugas piket. Apa dong? Tidak lupa. Iya, Lutfi pintar. Melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket. Yang ke-12, apa nih? Tidak makan dan minum saat belajar. Apa nih? Caca? Iya, makan dan minum saat makan dan minum saat istirahat. Kemudian berikutnya, tidak membuang sampah di kelas. Jadi namanya pada tempatnya. Iya, berarti menjaga kebersihan, kebersihan. Yang berikutnya, tidak egois mengambil keputusan. Bermusyawarah. Pintar. Suaranya dong, Kak. Bermusyawarah. Yang terakhir nih, apa kesepakatan kelas kita nih? Tidak pernah bosan untuk belajar. Berarti apa dong? Giat belajar. Selalu giat. Apa lagi dong? Kata-kata yang lain deh. Semangat ya. Berarti apa? Semangat belajar. Iya, Rafael. Semangat belajar. Semangat belajar. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati semuanya ya. Bisa disepakati nggak nih? Sepakat nggak nih? Nggak sepakat. Kalau yang nggak sepakat, ibu yang belum bilang nggak sepakat, nanti bertanya alasannya kenapa. Sepakat tidak dengan kesepakatan kelas kita? Berarti semuanya sepakat ya? Tidak ada yang melanggar ya, berarti ya. Semuanya harus menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, anak-anakku sekalian, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, ternyata ada nilai dari keyakinan kelas yang sudah kita bisa lihat. Di sini ada nilai religius, seperti berdoa sebelum belajar. Kemudian nilai apa lagi? Seperti datang tepat waktu, disiplin, betul. Kemudian apa lagi? Kalau tidak membuli teman, saling menghormati. Kemudian kalau yang lain, misalnya saling menghargai teman, itu apa? Toleransi. Kemudian apa lagi nih? Kalau menjaga kebersihan, peduli lingkungan. Nah, jadi dari kesepakatan yang sudah kita buat, keyakinan kelas yang bisa kita ambil itu adalah nilai disiplinnya, nilai religiusnya, nilai toleransi, saling menghormati, dan peduli lingkungan. Nah, Ibu harap semuanya bisa dijalankan dan dilaksanakan dengan baik ya. Ibu kira demikian untuk kesepakatan kelas kita. Semoga semuanya bisa dijalankan. Nanti Ibu akan ketik kembali sehingga kita bisa tempel ya di kelas kita ya. Berikutnya adalah kita akan mulai pembelajaran kita di mata pelajaran yang pertama. Silakan buka buku temanya. Semuanya silakan dibuka buku temanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandira Indah Wardani dari kelas 6B SDN Muria Selatan 04. Kegiatan yang kami lakukan bersama Ibu Dewi yaitu membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Tujuannya agar kami menjadi murid-murid yang disiplin, bertanggung jawab, serta menciptakan suasana belajar yang tertib dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kamalia Rohmah dari kelas 6B SDN Meruya Selatan 04. Testimoni mendiskusikan kesepakatan dan keyakinan kelas bersama Ibu Dewi dan teman-teman
Menurut saya itu sangat bermanfaat karena bisa membuat kelas menjadi nyaman, tertib, dan menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta izin sebenarnya untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk diseminasi budaya positif di sekolah Pak Haji. Sebenarnya saya mau mengumpulkan teman-teman paling tidak 10 orang nih Pak Haji untuk berdiskusi tentang budaya positif. Ya, budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi nanti pada mekanismenya di situ cuma paparan aja sih Pak Haji. Terus butuh guru berapa orang? 10 paling enggak. 10 orang. Iya, paling tidak 10. Siswanya? Enggak. Kalau siswa tadi saya sudah melaksanakan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas udah. Terus gurunya guru kelas berapa aja? Kalau guru bilang studi? Terserah yang sempat aja sih Pak Haji. Ya, gitu aja. 10 orang ya. Waktu pelaksanaannya? Masih dicari dulu nanti kapan bisanya. Nanti kumpulnya di ruang kelas atau di mana? Kalau bisa sih di ruang kelas. Kalau enggak nanti di ruang guru sih Pak Haji. Di ruang guru. 10 orang ya? Iya. Nanti kalau di ruang guru ntar kalau waktu istirahat banyak guru. Ya nggak apa-apa, kan minimal 10 orang. Boleh lebih. Terserah aja nanti gimana pelaksanaannya juga nanti diatur aja sih Pak Haji. Yang penting udah izin sama Pak Haji untuk diseminasi ini. Di 10 orang ya? Iya. Itu di jam belajar jam Di luar aja Pak Haji, di luar jam kegiatan belajar mengajar. istirahat aja kali ya. Terserah mungkin setelah pulang sekolah. Bisa. Jadi tinggal nyari harinya ya. Iya Pak Haji. Makasih ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Meruya Selatan 04, Bapak Haji Muhammad Syafei, kemudian pada yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Neni Supiani, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani dalam acara Desiminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya sebentar. Di sini saya akan mendesiminasikan dari tugas saya yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya ada pertanyaan pemantik, boleh dijawab di dalam hati tentang hukuman, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju atau tidak setuju, boleh dijawab di dalam hati. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua yaitu setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu mengenai pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak? Ya, Bapak Ibu boleh jawab di dalam hati, kira-kira pemberian hukuman yang berupa membaca buku atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Berikutnya untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, setuju ataukah tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Ya, boleh dijawab di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Untuk berikutnya, topik yang akan kita bicarakan pada desiminasi modul 1.4 budaya positif ini terdiri dari 6 modul atau 6 topik
Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Berikutnya kita akan bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, apa itu disiplin positif? Di sini saya memberikan beberapa pendapat dari Dr. William Glasser, yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama itu adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplin ini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian, semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu adanya teori motivasi. Teori motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari teori-teori motivasi ini, kita akan mengambil nantinya yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang akan nantinya kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas yang selama ini kadang kita tahu keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser ini ternyata ada model berpikir menang dan menang, dan ada kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol bagi kita seorang pendidik, yaitu yang pertama posisi kontrol kita sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai seorang teman, yang keempat posisi kontrol kita sebagai pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, dari semua 5 posisi kontrol ini mungkin kita pribadi pernah mengalaminya di saat kita mengalami kasus-kasus pada penanganan anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita menanganinya? Ternyata kita punya yang namanya cara penanganan atau langkah-langkahnya, yaitu dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Di mana langkah-langkah yang bisa kita ambil dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu dari kasus yang kita alami. Untuk yang kedua, langkah yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, dan langkah yang ketiga kita bisa menanyakan keyakinan pada kasus yang kita tangani. Nah, untuk berikutnya adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yaitu tentang realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, makanya kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia, diantaranya itu adalah yang pertama itu kita butuh bertahan hidup. Yang kedua itu kita butuh penguasaan. Yang ketiga itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan dan kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Berikutnya, apa itu makna disiplin Bapak Ibu sekalian? Berasal dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Makna asal kata dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, berikutnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Di sini saya bisa mengartikan bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, yaitu pada tahun 1984. Berikutnya adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gossen pada tahun 1998. Nah, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang merupakan dari profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline, yaitu terdiri dari tiga yaitu yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Hal ini merupakan dari motivasi eksternal. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Hal ini merupakan dari motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Hal ini merupakan motivasi internal atau motivasi dari dalam diri yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal ini tertuang dalam buku atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Sikap Merdeka cetakan kelima pada tahun 2013 di halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin kita sering mendengar bahwa apa sih itu dihukum tapi oleh penghargaan. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan yang namanya hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan adanya faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn pada tahun 1993 yaitu pengaruh jangka pendekatan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini
adalah ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa orang yang tak mau maju dan berpikir terbuka itu ibarat katak di dalam tempurung. Tak mengerti apa-apa. Hal ini berdampak pada sikap, perbuatan, dan prinsip hidup, merasa sudah tepat dan dalam berlaku, merasa sudah berkontribusi padahal nilainya adalah zong. Itulah yang terjadi selama ini, apalagi pada diri saya sebagai seorang pendidik sepertinya adalah jelmaan katak di dalam tempurung, terbukti dari sebuah salah langkah yang seolah benar ternyata salah. Bahkan menyimpan sebuah problem tanpa menyadari apa itu penghargaan atau reward yang memperdaya, bahkan bisa dikatakan sebuah hukuman bagi murid. Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya telah memberikan banyak pencerahan selain jargon, yaitu menghamba kepada murid, yang berarti apa yang guru lakukan itu harus berorientasi pada murid. Ada juga jargon dari Ki Hajar Dewantara yang lain, yaitu adalah pemberian penghargaan itu sejatinya adalah hukuman. Nah, menurut Alfikon dalam bukunya yaitu tentang pemberian penghargaan mengemukakan bahwa baiknya penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, Kon mengatakan bahwa penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan penghargaan dapat merusak hubungan. Pemberian penghargaan sejatinya masih penerapan motivasi yang timbul dari luar. Ingin berkarya atau bekerja jika ada rewardnya. Motivasi dari luar atau motivasi ekstrinsik ini bukanlah sesuatu yang kekal dan abadi, tetapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik dari dalam atau motivasi intrinsik adalah yang utama dan pertama yang harus dimiliki oleh semua murid, semua insan manusia dalam segala hal. Seorang murid yang memiliki motivasi dari dalam, maka akan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik versi mereka. Ada penghargaan ataupun tidak, ada yang mengawasi ataupun tidak, pasti semuanya akan dilakukan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin jika itu motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik. Kemudian bagaimana agar motivasi intrinsik ini menjadi landasan atau pondasi yang utama bagi murid? Pastinya dengan mengembangkan yang namanya membiasakan yang namanya budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yang dimaksud ini adalah hilangnya hukuman, penghargaan, apalagi ancaman. Mengembangkan penguatan dengan cara penerapan segitiga restitusi yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Berikutnya itu adalah dihukum oleh penghargaan. Ya, yang dimaksud di sini adalah penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan itu mematikan kreativitas, dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan itu menghilangi motivasi intrinsik. Jadi kita seakan-akan ingin mendapatkan penghargaan, jadi bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa tindakan guru yang boleh Bapak Ibu lihat di sini. Apakah tindakan guru ini merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Coba kita lihat di yang pertama ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini kira-kira hukuman atau konsekuensi kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah? Ya, hukuman. Coba ya, hukuman ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak Ibu ya? Ya, dicatat dulu ya. Tadi pertanyaan pertama apa kira-kira tuh? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, hukuman. Coba. Pertanyaan ketiga. Menurut murid
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Pertanyaan ketiga kita ambilnya hukuman. Pertanyaan keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, boleh. Yang kelima, kira-kira membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pertanyaan keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Maksudnya nih ketikannya salah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang ketujuh. Pertanyaan yang ketujuh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya ya. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu ternyata termasuk hukuman. Nah, Bapak Ibu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata itu adalah hukuman, bukan konsekuensi, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu bersifat hukuman ternyata. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Yang berikutnya adalah yang keenam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK itu merupakan konsekuensi. Nah, bedanya apa sih Bapak Ibu? Hukuman dengan konsekuensi kira-kira apa? Nah, di sini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi itu adalah hukuman. Jadi kita sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu merupakan suatu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti misalnya di sini contohnya beda yang nomor 1 ya, misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu tidak ada hubungannya dengan dia terlambat dengan harus menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu berarti tidak ada hubungannya, makanya itu disebut dengan hukuman karena tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua dengan yang apa sih konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena memang sudah perbuatannya dia, makanya dia harus menerima konsekuensinya, dia harus menggantikan tugas temannya itu. Jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi itu adalah itu salah satunya. Kemudian perbedaan yang kedua, apa itu hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu ternyata membuat anak itu merasa sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ya. Itu merupakan hukuman ternyata. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangka waktunya itu kalau hukuman itu anak-anak menjadi lebih sakit hati lebih lama dibandingkan dengan konsekuensi gitu ya. Kemudian hukuman itu bedanya apa dengan konsekuensi? Hukuman itu anak itu membenci yang namanya kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu anak itu akan menjadi lebih menghargai disiplin. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah hukuman itu ternyata bersifat paksaan. Sedangkan untuk konsekuensi itu bersifat stimulus dan tanggapan. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri dan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaan yang berikutnya, hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Dan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau kita menghukum anak, jadi anak malah lebih menyembunyikan kesalahan yang dia perbuat dibandingkan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi yang namanya peraturan. Sedangkan hukuman itu akan membuat merasa marah, rasa bersalah,
dipermalukan dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hanya intinya kalau hukuman itu jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan konsekuensi. Itu adalah beberapa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian di sini ada identitas gagal dari hukuman, yaitu yang pertama sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman itu merupakan korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif dan agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus apa? Murid akan membenci yang namanya peraturan. Sedangkan identitas sukses dari kata disiplin itu yaitu konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan itu merupakan sifat yang netral. Sedangkan disiplin restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ada 9 dari ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kata kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini jelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawabannya adalah karena untuk keselamatan, begitu ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemungkinan jawabannya itu adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikutnya di sini ada lingkaran tentang peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa Bapak dan Ibu sekalian di sini? Ternyata menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu memiliki urgensi tinggi karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah tanpa rasa tertekan. Penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh pendidik melalui keteladanan
terkait kedisiplinan melalui pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak belajar. Memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan dalam memberikan pelayanan serta selalu berusaha memilih strategi pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak belajar, memberi kesempatan yang sama dalam berpendapat dan memberikan pelayanan serta selalu berusaha memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik lebih enjoy dalam belajar tanpa keterpaksaan, menciptakan suasana positif, keterhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena suasana positif akan dapat mendorong dan memotivasi murid untuk belajar tanpa disuruh dan disiplin tanpa ditakut-takuti. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin murid adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah dengan melalui keyakinan kelas. Kemudian, mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ciri-ciri dari keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, itu yang merupakan dari ciri-ciri keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan, yaitu yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Di sebelah kanannya ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Keyakinan kelas. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang hijau? Kiri. Berarti yang datang tepat waktu itu merupakan keyakinan kelas ya? Ya. Oh, yang kanan berarti. Yang ini. Yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, keyakinan kelas berarti itu ya? Ya. Ya. Ternyata memang iya betul. Yang merupakan keyakinan kelas itu memang yang bagian yang putih ini merupakan keyakinan kelas. Jadi kata-kata atau kata-kata kebajikan atau kata-kata universal yang merupakan keyakinan kelas itu adalah saling menyayangi, ya. Kemudian semangat dan peduli. Itu merupakan keyakinan kelas. Jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam membuat sebuah keyakinan kelas kita bisa menggunakan yang namanya tabel T dan tabel Y di sini. Yaitu dengan tabel Y itu kita bisa lihat dengan terdengar, terlihat, dan berperilaku. Sedangkan pada tabel Y kita bisa menggunakannya dengan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T
dan tabel Y. Di sini bisa kita lihat dari hormat ya. Hormat terdengar. Terdengar satu orang berbicara, "Yuk saya bantu." Atau kita bisa selesaikan ini bersama, itu merupakan yang terdengar dari kata hormat. Sedangkan kata hormat yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terlihat seperti memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, terlihat mendengar dengan seksama, terlihat senantiasa berbuat baik, dan terlihat berbagi. Kemudian dari tabel Y ini berperilaku. Berperilaku tersenyum ramah, memberikan rasa hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, dari tabel T-nya kita akan lihat hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat, atau tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Berikutnya adalah di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau keyakinan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan, gunakan masker. Keyakinan, jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita lihat ya. Keyakinan kelasnya dari selalu kembalikan buku ke tempat lain. Jadi kalimat universalnya itu keyakinan kelas peraturan kelas dari selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelasnya atau kata nilai kebajikannya itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen ya. Bisa masuk ke disiplin kayaknya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan. Yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang bisa kita tahu yaitu adalah butuhnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ya, di sini 5 posisi kontrol bagi kita sebagai seorang pendidik yaitu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Coba kita bisa lihat di sini, guru sebagai penghukum bisa berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan guru pada saat pembuatan orang merasa bersalah, guru bisa berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan begini, atau ibu kecewa dengan sikap kamu, itu merupakan pembuat rasa bersalah. Kemudian pada guru berbuat seperti teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru sebagai pemantau misalnya menghitung dan mengukur, atau guru sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif, itu adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu merupakan 5 posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Sedangkan kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu 5 posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Atau, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah membantu. Itu merupakan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Yang berikutnya adalah apa peraturannya. Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Yang berikutnya adalah apa yang bisa kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu merupakan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian.
Berikutnya adalah di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Pembuat itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merupakan 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Nah, di sini ada bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan kasus-kasus pada lingkungan kita, yaitu dengan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Itu merupakan salah satu bentuk dari menstabilkan identitas. Kemudian dari validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkannya? Apa yang kamu butuhkan? Itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana cara kita menanyakan keyakinan? Yaitu dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menstabilkan identitas di sini contohnya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian validasi kebutuhan. Kira-kira kata-kata apa yang sering muncul saat kita memvalidasi kebutuhan? Ya, biasanya akan sering muncul kata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Bisa jadi validasi kebutuhannya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, pada validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apa itu power, freedom, love and belonging, fun and survival. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Mengapa kita harus menanyakan keyakinan? Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat kita melakukan segitiga restitusi pada menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mana ya? Saya akan sajikan segitiga restitusi yang pernah saya jalankan. Saya akan tampilkan videonya sebentar Bapak Ibu, mungkin akan terdengar tidak ya suaranya? Harus keluar dulu nih. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari diseminasi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nyampe ngapa Ibnu? Masalah diseminasi tentang hal-hal yang positif itu bagus sekali ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini diusahakan nanti atau kita adakan motivasi biar anak itu lebih baik lagi ya, baik dari sikap sehari-hari di sekolah atau di luar kelas, di dalam kelas, terutama bersama teman-temannya ya. Kerja bagus sekali nih untuk diseminasi yang sifatnya positif ya, saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurheni Palupi, guru kelas 6A SDN Meruya Selatan 04. Saya telah melihat diseminasi Ibu Dewi mengenai budaya positif. Banyak hal yang awalnya saya tidak tahu, menjadi tahu. Wawasan yang luar biasa. Ibu Dewi membuat diseminasi untuk kita semua, khususnya di SDN Meruya Selatan 04. Ilmu untuk kita agar bagaimana menjadi guru yang menjadi teman untuk murid. Untuk Ibu Dewi, lebih semangat lagi ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Fitrizal. Saya guru mata pelajaran PJOK di SDN Meruya Selatan 04. Saya telah membaca diseminasi dari Ibu Dewi Amartiwi mengenai budaya positif. Setelah saya membaca, saya merasa wawasan pengetahuan saya semakin meningkat. Dan saya juga semakin mengerti bahwa siswa merupakan partner dari guru. Untuk Ibu Dewi, terima kasih banyak atas ilmunya dan semoga Ibu Dewi semakin sukses. Jaya jaya, salam olahraga.